Wibowo tersenyum tipis, lalu mengecup kening wanita itu. Aku juga, Sa. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Keesokan paginya, Wibowo terbangun dengan rasa gatal yang aneh di tubuhnya. Ketika ia memeriksa, kulitnya dipenuhi bentolan merah yang semakin lama semakin besar. Alisa, yang juga baru bangun, mengalami hal yang sama. Bentolan itu terasa panas dan semakin digaruk, semakin besar ukurannya, hingga akhirnya mengeluarkan cairan busuk. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu kamar perlahan, dan pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya seperti kehilangan daya. Di sana, di tempat tidur mereka yang selama ini menjadi saksi cinta dan doa Andini, Wibowo bersama Alisa. Keduanya tertawa tanpa rasa bersalah, bahkan tak menyadari kehadiran Andini. Mas Wibowo. Di sebuah sudut kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah sederhana dengan taman mungil yang selalu tertata rapi. Di dalamnya tinggal pasangan suami istri yang tampak bahagia, Andini dan Wibowo. 5 tahun pernikahan mereka berlalu tanpa dikaruniai seorang anak, tetapi kehidupan mereka tetap diwarnai tawa dan kasih sayang. Andini adalah sosok istri yang lembut hati, penuh perhatian, dan selalu memancarkan ketenangan. Ia memiliki kebiasaan merawat bunga di pagi hari, sebuah rutinitas yang menjadi pelipur lara sekaligus cara untuk merenungi doa-doanya yang sederhana namun penuh harapan. Sementara itu, Wibowo adalah pria pekerja keras yang setia. Setiap pagi, ia berangkat ke kantor dengan senyum hangat yang selalu diberikan Andini sebelum ia pergi. Kehidupan rumah tangga mereka tampak ideal di mata tetangga sekitar. Mereka jarang bertengkar, selalu terlihat mendukung satu sama lain, dan rumah mereka menjadi tempat yang penuh kenyamanan. Namun, di balik harmoni itu, ada hal yang sering menghantui pikiran Andini. Setiap malam saat Wibowo sudah terlelap, ia sering duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong menembus jendela, berbisik dalam doa yang tak pernah terputus. Ya Allah, kuatkanlah rumah tangga kami. Berikanlah kami kekuatan menghadapi semua ujian ini. Jika memang belum waktunya, berilah kami kesabaran. Ucap Andini lirih, dengan air mata yang mengalir perlahan. Tekanan dari keluarga besar, terutama orang tua Wibowo, mulai terasa berat bagi Andini. Mereka menginginkan cucu sebagai penerus garis keluarga, dan meski mereka tidak pernah secara langsung menyalahkan Andini, tatapan penuh harap dan kata-kata tersirat yang sering diucapkan membuatnya merasa bersalah. Bagaimana, Din? Sudah ada kabar baik? Dokter bilang apa? Tanya ibu Wibowo suatu sore saat mereka bertemu. Andini hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan tertekannya. Belum, Bu. Kami masih berusaha, jawabnya dengan suara pelan. Wibowo, meski tahu beban yang dirasakan istrinya, selalu mencoba memberikan dukungan. Din, jangan pikirkan kata-kata mereka. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena alasan lain, ujarnya sambil menggenggam tangan Andini erat. Namun di dalam hatinya, Wibowo pun tak sepenuhnya kebal terhadap tekanan. Ia mulai merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang suami dipertanyakan. Setiap kali bertemu dengan teman atau kerabat yang membawa anak-anak mereka, ada perasaan asing yang perlahan menjalar di dalam hatinya. Campuran antara iri dan kekhawatiran. Pagi itu, suasana kantor Wibowo terasa lebih hidup dari biasanya. Para pegawai pria berkumpul di satu sudut, membicarakan sesuatu dengan penuh semangat. Tidak, bukan sesuatu, seseorang. Seorang pegawai baru bernama Alisa. Wanita muda dengan rambut hitam panjang yang tergerai, kulit cerah dan tubuh semampai yang dibalut pakaian kerja yang elegan namun menggoda. Senyumnya seperti magnet, menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Wibowo hanya melirik sekilas ke arah meja baru, di ujung ruangan tempat Alisa duduk.
Ia tidak terlalu memedulikan obrolan teman-temannya yang terdengar seperti anak remaja yang baru bertemu idola. Baginya, seorang pegawai baru hanyalah bagian dari rutinitas biasa. Namun Alisa berbeda. Hari-hari berlalu, dan Alisa mulai menunjukkan kehadirannya. Ia sering mampir ke meja Wibowo, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebenarnya bisa ia cari jawabannya sendiri. Mas Wibowo, boleh bantu aku review laporan ini? Aku takut salah, ucapnya dengan nada manja suatu pagi. Wibowo, yang awalnya merasa hal itu adalah bagian dari pekerjaannya, mengiyakan tanpa curiga. Namun Alisa terus mendekat. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara, senyumnya yang tak pernah lepas, dan sesekali sentuhan ringan di bahu Wibowo yang membuat suasana menjadi berbeda. Perhatian Alisa terhadap Wibowo semakin intens. Setiap pagi ia selalu menyapa dengan ceria, terkadang membawa kopi untuk Wibowo. Aku lihat Mas Wibowo suka kopi hitam. Kebetulan aku tadi lewat kafe favoritku, jadi aku bawakan sekalian, katanya sambil meletakkan secangkir kopi di meja Wibowo. Terima kasih Alisa, tapi lain kali tidak usah repot-repot ya, balas Wibowo dengan canggung. Namun di balik keramahannya, ada kekhawatiran kecil yang mulai tumbuh di hati Wibowo. Perhatian Alisa terasa berbeda. Ia menyadari tatapan mata Alisa yang kerap terlalu lama tertuju padanya, senyuman yang selalu terasa personal, dan nada bicara yang terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja. Alisa tidak berhenti di situ. Suatu siang saat semua pegawai makan siang di kantin, ia duduk di sebelah Wibowo, mengenakan blaus merah yang memamerkan sedikit kulit di bagian lehernya. Mas Wibowo ini terlalu serius ya. Sesekali harus santai dong. Hidup itu harus dinikmati, katanya sambil menyentuh lengan Wibowo dengan ringan. Wibowo merasa risih, tapi ia mencoba menjaga profesionalitas. Saya memang begitu orangnya Alisa. Banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Namun Alisa tidak menyerah. Ia terus mencari celah untuk mendekati Wibowo. Ia mulai mengirim pesan di luar jam kerja. Awalnya tentang pekerjaan, lalu perlahan bergeser ke topik pribadi. Mas Wibowo, pasti Mbak Andini itu istri yang beruntung sekali ya. Mas itu tipe pria idaman, tulis Alisa dalam salah satu pesannya. Wibowo membaca pesan itu dengan kening berkerut. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia tidak ingin membuat suasana di kantor menjadi tidak nyaman, tapi ia juga tidak ingin membiarkan perhatian Alisa berkembang lebih jauh. Namun seperti api kecil yang dibiarkan tanpa dipadamkan, situasi ini perlahan mulai membakar. Wibowo, meski mencoba bersikap profesional, tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kehadiran Alisa. Ada saat-saat di mana ia terbuai oleh perhatian yang diberikan Alisa, perhatian yang berbeda dari keseharian Andini di rumah. Pernikahan Andini dan Wibowo yang dulu seperti hamparan taman berbunga, perlahan berubah menjadi medan penuh duri. Wibowo, suami yang dulu lembut dan penuh perhatian, kini menjadi sosok yang nyaris tak dikenali oleh Andini. Perubahan itu tidak terjadi seketika, melainkan perlahan, seperti air yang mendidih tanpa suara, hingga akhirnya terlalu panas untuk disentuh. Wibowo mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Sebelumnya, ia selalu memberi kabar kepada Andini jika ada rapat mendadak atau pekerjaan yang mengharuskannya lembur. Namun kini, pesan-pesan singkat Andini kerap tak dijawab. Teleponnya juga sering langsung masuk ke kotak suara. Andini mencoba memahami. Mungkin memang pekerjaan kantor sedang berat, pikirnya, meski hatinya mulai terasa berat. Namun rasa pahit itu kian terasa ketika sikap Wibowo di rumah ikut berubah. Ia menjadi lebih pendiam, seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang dibangun di antara mereka. Saat Andini mencoba mendekat, menawarkan teh hangat atau sekadar berbicara tentang keseharian, Wibowo kerap menjawab dengan nada dingin, bahkan terkadang membentaknya. "Din, aku capek, jangan banyak tanya."
ujar Wibowo suatu malam saat Andini mencoba mengajaknya berbicara. Andini menelan ludah. Air matanya menggenang, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu, bukan itu Wibowo yang sebenarnya. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Andini tanpa sengaja menumpahkan segelas teh ke kemeja kerja Wibowo yang baru saja dicuci. Wibowo yang baru pulang dan terlihat letih, langsung meledak. "Dasar ceroboh, apa sih yang bisa kamu lakukan dengan benar?" teriaknya sambil meraih gelas dari meja dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Andini terkejut. Ini bukan pertama kalinya Wibowo marah, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan dalam sorot matanya. Saat ia mencoba meminta maaf, Wibowo mendorongnya dengan keras hingga tubuh Andini terjatuh ke lantai. Andini meringis kesakitan, tetapi lebih dari itu hatinya yang terasa remuk. Wibowo yang dulu mengangkatnya saat ia terluka, kini menjadi orang yang melukai. Setelah itu, Wibowo hanya terdiam, seperti menyesali tindakannya, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mengambil jaketnya dan pergi, meninggalkan Andini yang masih terduduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Di tengah keheningan malam, Andini memeluk dirinya sendiri. Sakit fisik yang ia rasakan tak sebanding dengan sakit di hatinya. Ia mencoba mencari jawaban. Apa yang salah? Apa yang berubah? Doa menjadi satu-satunya pelipur lara. Di setiap sujudnya, ia menangis kepada Tuhan memohon petunjuk. Ya Allah, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Jika ini adalah ujianmu, berikan aku kekuatan. Kembalikan Wibowo seperti dulu ya Allah. Jangan biarkan kami hancur seperti ini. Namun malam demi malam berlalu tanpa jawaban. Wibowo semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan ketika ia di rumah, kehadirannya terasa seperti beban yang menekan dada Andini. Sikap kasar Wibowo mulai menjadi hal yang biasa. Andini tidak tahu apakah ia harus bertahan atau pergi. Ia mencintai Wibowo, suami yang dulu penuh kasih sayang, tetapi ia takut jika pria itu telah benar-benar berubah. Malam kian larut, dan Andini duduk sendirian di ruang tamu yang diterangi cahaya lampu temaram. Tangannya menggenggam ponsel, menatap layar kosong dengan perasaan yang tak menentu. Wibowo belum juga pulang, meski jarum jam sudah menunjuk angka 11. Ia mencoba menelepon beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Pesan-pesan yang ia kirim hanya berakhir dengan 2 tanda centang tanpa balasan. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Wibowo berada di sebuah kamar hotel mewah bersama Alisa. Keduanya tertawa bersama, seakan dunia milik mereka berdua. Alisa mengenakan lingerie hitam yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, membuat Wibowo tak bisa mengalihkan pandangannya. "Mas, aku senang sekali bisa menghabiskan waktu seperti ini denganmu," ujar Alisa sambil menyandarkan kepalanya di bahu Wibowo. Wibowo tersenyum tipis, lalu mengecup kening wanita itu. "Aku juga, Sa. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Bagi Alisa, hubungan ini adalah permainan yang menyenangkan. Ia merasa puas berhasil menaklukkan seorang pria seperti Wibowo, mapan, berwibawa, dan tampaknya mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bagi Wibowo, Alisa adalah pelarian dari rutinitas yang semakin terasa membosankan. Namun, dalam pelarian itu, ia melupakan tanggung jawabnya sebagai suami, melupakan wanita yang selama ini setia menantinya di rumah. Setiap hari, hubungan mereka semakin dalam. Alisa kerap mengajak Wibowo keluar setelah jam kerja, memilih restoran mahal atau tempat-tempat tersembunyi untuk menghindari perhatian. Mereka berdua larut dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri, dunia yang penuh gairah, tetapi dibangun di atas kebohongan. Namun kehidupan ganda ini tak selamanya bisa disembunyikan. Andini mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, Andini menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di saku jas Wibowo yang tergantung di balik pintu kamar, ia menemukan secarik nota hotel. Nota itu mencatat 2 nama tamu yang menginap di sebuah kamar suite, nama Wibowo dan seorang wanita bernama Alisa.
Andini tertegun. Dunia seperti berhenti berputar. Nama itu, Alisa, seakan berputar-putar di kepalanya. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh suaminya. Dengan tangan gemetar, Andini menyimpan nota itu ke dalam laci lemari. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi air mata sudah mengalir di pipinya. Malam itu, ia tidak tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang apa yang mungkin sedang terjadi di luar sana. Keesokan harinya, Andini mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Saat Wibowo akhirnya pulang larut malam, dengan aroma alkohol samar yang tercium dari pakaiannya, Andini mendekatinya. "Mas, kita perlu bicara," ucapnya pelan, tetapi tegas. Wibowo yang sedang melepas dasi menoleh dengan tatapan dingin. "Bicara apa lagi, Din? Aku capek." "Capek? Capek karena apa? Karena bekerja atau karena hal lain?" Suara Andini mulai bergetar. Wibowo mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Jangan mulai hal-hal yang tidak perlu, Din." Andini terdiam. Ia ingin mengungkapkan apa yang ia temukan, tetapi ada rasa takut yang menghentikannya. Takut akan jawaban yang mungkin ia dapatkan, takut pada kenyataan yang bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Wibowo merasa amarahnya mulai memuncah. Pertanyaan-pertanyaan Andini membuatnya merasa terpojok, meski ia tahu Andini berhak mendapatkan penjelasan. "Din, kalau kamu tidak percaya padaku, silakan. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kecurigaanmu yang tidak berdasar," katanya dengan nada keras, sebelum berlalu ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa bagi Andini, yang baru saja pulang dari rumah orang tuanya. Dengan hati yang sedikit lega setelah mendapat pelukan hangat dari ibunya, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Perjalanan menuju rumahnya terasa sunyi, namun Andini menyambut keheningan itu sebagai momen untuk merenung. "Semoga suasana di rumah lebih baik. Aku ingin berbicara baik-baik dengan Mas Wibowo malam ini," pikirnya, berharap perubahan sikap Wibowo hanya fase sementara. Namun, harapan itu hancur seketika saat ia tiba di rumah. Ketika Andini membuka pintu, lampu di ruang tamu redup, dan ada sepasang sepatu hak tinggi yang tidak ia kenali tergeletak di dekat pintu. Jantung Andini berdetak kencang. Hati kecilnya mencoba menyangkal, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah kamar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, suara tawa lembut seorang wanita terdengar, bercampur dengan suara Wibowo. Andini membeku di tempat. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu kamar perlahan, dan pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya seperti kehilangan daya. Di sana, di tempat tidur mereka yang selama ini menjadi saksi cinta dan doa Andini, Wibowo bersama Alisa. Keduanya tertawa tanpa rasa bersalah, bahkan tak menyadari kehadiran Andini. "Mas Wibowo." Suara Andini memecah keheningan, penuh dengan emosi yang sulit digambarkan. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Wibowo terkejut, sementara Alisa hanya tersenyum tipis, seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. "Oh, jadi ini istrimu, Mas," katanya dengan nada merendahkan. "Andini, kau sudah pulang?" Wibowo mencoba berdiri dan mendekati istrinya, tetapi kata-katanya terdengar kosong. "Apa yang kamu perbuat, Mas? Siapa wanita ini? Kenapa kamu membawanya ke kamar kita? Di tempat tidur ini, di rumah ini," teriak Andini sambil menangis. Saat itu langkah kaki lain terdengar. Bu Dewi, ibu Wibowo, muncul dari belakang. Bukannya membela Andini, wajahnya justru menunjukkan kemarahan yang tak terduga. "Kamu kenapa teriak-teriak, Din? Sudah cukup kamu membuat anakku menderita," ujar Bu Dewi tajam. Andini menatap ibu mertuanya dengan kebingungan. "Bu, saya tidak mengerti. Apa salah saya?" tanyanya dengan suara gemetar.
salahmu? Kamu tidak pernah memberikan cucu untukku. 5 tahun kamu menikah dengan Wibowo, hasilnya apa? 0 besar. Kalau begini, wajarlah Wibowo mencari kebahagiaan di tempat lain, kata Bu Dewi dengan nada penuh penghinaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Dewi adalah pisau yang menusuk hati Andini. Ia tak pernah menyangka wanita yang selama ini ia hormati justru mendukung penghancuran rumah tangganya. Bu, saya sudah berusaha. Saya tidak pernah berhenti berdoa, ujar Andini dengan air mata yang terus mengalir. Berdoa saja tidak cukup, Andini. Anak laki-laki saya butuh penerus, bukan istri yang hanya bisa menangis setiap malam, balas Bu Dewi dingin. Wibowo hanya berdiri di sana, tidak mencoba membela istrinya. Andini menatap suaminya dengan mata penuh luka. Kamu diam saja, Mas. Jadi benar ini semua yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara lirih. Wibowo mengalihkan pandangannya, tidak sanggup melihat wajah Andini yang penuh penderitaan. Din, aku tidak tahu harus berkata apa, gumamnya. Andini merasa dunia yang ia kenal runtuh di hadapannya. Orang yang selama ini ia cintai, yang ia doakan setiap malam, kini berdiri di sisi wanita lain, sementara ia sendiri disalahkan atas semua yang terjadi. Dengan langkah lunglai, Andini meninggalkan kamar itu. Air matanya terus mengalir, tetapi di dalam hatinya, ia hanya berbisik kepada Tuhan, "Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Aku tidak punya kekuatan lagi. Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, berikan aku keadilan. Lindungilah aku dari keburukan mereka." Andini keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa, hanya mengenakan pakaian yang ia kenakan saat itu. Di bawah langit malam yang gelap, ia berjalan tanpa arah, mencoba mencari jawaban di tengah kepedihan yang tak tertahankan. Sementara itu, di rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan bagi Andini, hanya ada suara tawa Alisa dan diamnya Wibowo yang kini telah kehilangan arah. Beberapa minggu setelah peristiwa pahit itu, Alisa mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering mual di pagi hari, perutnya terasa kembung dan sedikit membesar. Ia memberitahu Wibowo dengan penuh semangat. "Mas, aku rasa aku hamil," katanya dengan senyum penuh harapan. Wibowo, yang selama ini merasa hubungannya dengan Alisa sebagai awal baru, merasa bahagia. Kabar itu seperti angin segar yang ia pikir dapat memperbaiki kehidupannya yang kini penuh masalah. "Kita periksa ke dokter, Sa. Kalau benar kamu hamil, ini adalah berkah besar," ujar Wibowo dengan penuh antusias. Mereka pergi ke dokter kandungan keesokan harinya. Wibowo memegang tangan Alisa erat-erat saat mereka menunggu hasil pemeriksaan. Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi kengerian ketika dokter selesai membaca hasilnya. "Maaf, Ibu Alisa," ucap dokter dengan nada hati-hati, "tapi Anda tidak hamil." Alisa tertegun. "Tidak hamil. Tapi kenapa perut saya membesar dan saya merasa mual-mual, Dok?" Dokter menarik napas dalam. "Yang ada di perut Anda bukan janin. Itu cairan yang tidak diketahui jenisnya. Kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebabnya." Alisa menangis histeris di tempat itu. Tubuhnya terasa lemas, dan Wibowo mencoba menenangkannya, meski dirinya sendiri dilanda kebingungan dan rasa takut. Namun pukulan terbesar datang ketika dokter melanjutkan pembicaraan. "Dan satu lagi, Pak Wibowo, dari hasil pemeriksaan ini, kami menemukan bahwa Anda memiliki kondisi infertilitas. Dalam istilah sederhana, Anda mandul." Dunia Wibowo seperti runtuh di hadapannya. "Mandul?" ulangnya dengan suara bergetar. Dokter mengangguk dengan tegas. "Ya, dari hasil tes ini, kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki anak." Wibowo terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Selama ini, ia selalu menyalahkan Andini karena tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi kini kenyataan berkata lain. Mereka pulang dengan langkah berat,
Masing-masing tenggelam dalam pikiran dan penyesalan. Tidak ada lagi percakapan bahagia seperti sebelumnya. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai surga kecil kini terasa seperti penjara. Keesokan paginya, Wibowo terbangun dengan rasa gatal yang aneh di tubuhnya. Ketika ia memeriksa, kulitnya dipenuhi bentolan merah yang semakin lama semakin besar. Alisa, yang juga baru bangun, mengalami hal yang sama. Bentolan itu terasa panas dan semakin digaruk, semakin besar ukurannya, hingga akhirnya mengeluarkan cairan busuk. "Apa ini? Apa yang terjadi pada kita?" teriak Alisa panik, sambil menangis histeris melihat tubuhnya yang dipenuhi bentolan bernanah. Bau yang menyengat memenuhi rumah mereka, hingga Bu Dewi yang awalnya mendukung hubungan Wibowo dan Alisa tak tahan lagi. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan setiap kali melihat mereka, hingga akhirnya memilih pergi dan tak pernah kembali. "Aku tidak bisa tinggal di sini. Ini kutukan, ini azab," teriak Bu Dewi sebelum meninggalkan rumah. Hari demi hari berlalu, Wibowo, yang sebelumnya dikenal sebagai pegawai teladan di kantornya, kini menjadi sosok yang dihindari. Bau tubuhnya yang menyengat membuat rekan-rekan kerja merasa terganggu. Bahkan, ruang kerja yang ia tempati kini kosong. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Suatu pagi, Wibowo dipanggil oleh atasannya. Dengan wajah penuh rasa iba, atasannya menyerahkan sepucuk surat. "Maaf Wibowo, ini keputusan yang sangat sulit, tapi kami harus melepasmu. Kondisimu membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman." Wibowo menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia ingin membela diri, tetapi tahu bahwa bau tubuhnya sudah cukup menjadi alasan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kantor yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah. Desperasi membawa Wibowo dan Alisa ke berbagai dokter spesialis. Mereka menjalani berbagai tes darah, biopsi, dan pemeriksaan lainnya. Namun, setiap kali hasil keluar, dokter hanya menggelengkan kepala. "Saya tidak pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya," kata salah satu dokter sambil menatap mereka dengan bingung. "Secara medis, tidak ada infeksi atau penyakit yang bisa menjelaskan kondisi kalian." Kata-kata dokter itu hanya mempertebal rasa putus asa mereka. Di rumah sakit, pasien lain bahkan meminta agar Wibowo dan Alisa dipindahkan ke ruangan terpisah karena bau busuk yang tak tertahankan. Tidak puas dengan pengobatan modern, mereka mencoba pengobatan alternatif. Mereka mendatangi dukun, tabib, dan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Setiap ritual yang mereka jalani hanya memperburuk keadaan. Seorang tabib tua akhirnya memberikan pernyataan yang membuat mereka terdiam. "Kalian membawa kutukan. Ini bukan penyakit biasa. Ini balasan dari dosa yang kalian perbuat." Wibowo tertegun. Kata-kata itu seolah menggema dalam pikirannya. Ia teringat Andini, teringat setiap air mata yang ia abaikan, dan setiap luka yang ia berikan. Hatinya bergolak, penuh dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Kini Wibowo dan Alisa hanya memiliki satu sama lain, dan bahkan hubungan itu mulai renggang. Wibowo sering meluapkan kemarahannya pada Alisa, menyalahkan wanita itu atas semua kehancuran yang terjadi. "Kalau saja aku tidak pernah bertemu denganmu, hidupku tidak akan seperti ini," teriaknya suatu malam saat mereka bertengkar. Alisa, yang sudah lelah dengan segala penderitaan, hanya menangis. "Jangan salahkan aku, Mas. Kamu yang memilih untuk meninggalkan istrimu." Di tengah bau busuk yang semakin parah dan tubuh mereka yang terus memburuk, mereka mulai menyadari sesuatu. Mereka sedang membayar harga atas semua dosa yang telah mereka lakukan. Namun penyesalan datang terlambat. Kini, mereka hanya bisa merasakan sakit, kesepian, dan kehancuran perlahan yang semakin menggerogoti hidup mereka. Wibowo mulai merasa bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya, kecuali meminta maaf kepada orang yang paling ia sakiti, Andini.
Suatu sore yang dingin, dengan tubuh yang terbungkus pakaian longgar untuk menyembunyikan luka-lukanya, ia memberanikan diri pergi ke rumah Andini. Langkah-langkahnya berat, bukan hanya karena tubuhnya yang lemah, tetapi juga karena beban dosa yang ia pikul. Ketika Andini membuka pintu, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Di hadapannya berdiri Wibowo yang hampir tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kurus dan aroma busuk menguar dari setiap pori-porinya. "Andini," suara Wibowo bergetar, "aku datang untuk meminta maaf. Aku telah menghancurkan hidupmu, aku tahu itu. Aku tidak pantas memohon, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesali segalanya." Andini menatapnya dengan mata yang penuh luka, tetapi juga ketenangan. Ia tidak membalas dengan kata-kata penuh amarah atau hinaan, seperti yang mungkin pantas diterima oleh Wibowo. Sebaliknya, ia hanya berkata pelan, "Segala keputusan ada di tangan Allah, Mas Wibowo. Aku telah menyerahkan semuanya kepadanya." Kalimat itu, meski sederhana, menghantam hati Wibowo lebih keras daripada apapun. Andini tidak memaafkannya secara langsung, tetapi juga tidak membalas dendam. Dalam diam, ia menyadari betapa tulus dan kuatnya hati wanita yang pernah ia abaikan. Pada malam yang gelap, tubuh Alisa tidak lagi mampu bertahan. Dalam kondisi kritis, ia terjatuh di lantai kamar mandi. Perutnya yang bengkak tampak menggembung tak wajar, hingga akhirnya meledak, mengeluarkan cairan busuk dan belatung yang memenuhi ruangan. Wibowo yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menjerit histeris tanpa mampu menolong. Tidak lama setelah itu, giliran Wibowo yang menyerah pada penderitaan. Tubuhnya yang membusuk akhirnya berhenti berfungsi, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang mengenaskan. Bau busuk tubuh mereka tercium hingga jauh, membuat tetangga memanggil pihak berwenang untuk menangani jenazah mereka. Jenazah Wibowo dan Alisa tidak diurus oleh keluarga. Bu Dewi, yang dulu mendukung hubungan mereka, bahkan tidak hadir. Jenazah mereka dimakamkan dengan tergesa-gesa, tanpa ada doa yang mengiringi, seperti cara mereka menjalani hidup yang penuh dosa. Andini meski masih menyimpan luka di hatinya, merasa bahwa keadilan Allah telah ditegakkan. Dalam doa-doanya, ia memohon ampunan untuk mereka, karena ia tahu bahwa amarah hanya akan memperberat hatinya. Ia melanjutkan hidupnya dengan ikhlas, memilih untuk tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban. "Allah Maha Adil," bisiknya suatu malam sambil menatap bintang-bintang di langit. "Aku percaya kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya, selama aku tetap bersandar padanya." Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.